Oke, terlihat teman-teman? Mohon maaf Bu, masih ada teman yang belum di-admit. Tidak ada yang masuk di informasi saya. Nanti kalau sudah ada informasi di Zoom saya, pasti saya admit sayang. Ini tidak ada, nah ini baru Regita Rambu. Oke. Jadi gitu, kalau misalnya di layar saya ada, insya Allah saya langsung admit. Terima kasih informasinya. Baik, kita sudah ulas materi ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu saat pertengahan kita menunggu paparan 7 kelompok ya, kita 4 kelompok, kemudian saya selani ini ya, untuk kemudian kita lanjutkan di kelompok pada pertemuan Sabtu kemarin. Nah, hari ini saya akan kembali pada materi asuhan kehamilan kunjungan. Nah, ini ada kunjungan awal, kunjungan lanjut ya. Kunjungan awal pada kehamilan trimester awal dan kunjungan lanjut. Sebenarnya apa sih manfaatnya kunjungan ANC atau antenatal care? Kunjungan awal atau kunjungan pertama sangat penting ya. Ini merupakan kesempatan pertama untuk menilai keadaan kesehatan ibu dan janin. Sekaligus untuk menentukan kualitas interaksi antara pelaksana pelayanan dengan ibu hamil sebagai klien di kemudian hari. Ya. Apakah pelayanan pertama ini memberikan kesan yang menyenangkan, membahagiakan, dan klien merasa mendapatkan manfaat atas pelayanan kita? Ini yang akan nantinya menentukan dia kembali ke kita atau mencari stakeholder yang lain. Ya, jadi saat pertama kali bertemu klien, sebisanya panjenengan memberikan pelayanan kualitas yang paling baik. Nah, dulu saya sempat menyampaikan ya selintas ya, mungkin ada di materinya Bu Kotimah, mungkin terkait 7 langkah Varney ya. Jadi dalam pelayanan kebidanan kita itu menggunakan pola pikir 7 langkah Varney. Meskipun nanti saat dokumentasi kita menggunakan metode swap note ya. 7 langkah Varney itu kita review ulang dulu. 7 langkah Varney itu ada langkah pertama pengkajian, langkah keduanya interpretasi data dasar, nah, langkah ketiganya tindakan segera, kemudian diagnosa potensial, ya, kemudian intervensi atau perencanaan, yang keenam implementasi atau pelaksanaan, dan yang ketujuh evaluasi. Nah, sejatinya swap note yang digunakan dalam dokumentasi dengan 7 langkah Varney ini tidak ada bedanya, sama. Dalam swap note itu sudah ada 7 langkah Varney ini. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda. Ini adalah dua hal yang sama. Dua hal yang sama. Gitu. Nah, pola pikir apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah setiap kali tenaga kesehatan dalam hal ini bidan melaksanakan asuhan kebidanan, entah itu ibu hamil, ibu bersalin, nifas, menyusui, KB, atau yang lain, maka dalam pola pikir bidan itu selalu tahapannya 7 langkah Varney tadi. Tap, pertama langsung pengajian dulu, kemudian interpretasi data, langkahnya seperti itu. Bukan serta-merta langsung diberi obat misalnya. Bukan serta-merta muncul diagnosa, tidak. Tapi ada langkahnya tadi. Ya, ada langkahnya tadi. Setiap langkah menentukan langkah selanjutnya. Jadi kalau ada langkah yang tidak dilakukan, ya, maka pasti akan miss di langkah selanjutnya. Baik, nah, dalam pelaksanaannya 7 langkah Varney ini yang ada dalam pola pikir bidan. Langkah pertama tadi pengkajian data. Nah, kita pakainya di swap note di sini. Pengkajian data kesehatan ibu hamil maupun janinnya. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah ulas ya. Data itu ada data subjektif, ada data objektif. Teman-teman pasti juga sudah dapat materi ini, kita review saja. Data subjektif itu
kita dapat dari hasil anamnesa, data objektif, pemeriksaan. Saya untuk yang ini agak cepat karena ini review saja, saya sudah ulas 2 minggu kemarin kalau tidak salah. Biodata, nama dan seterusnya ya. Nah, mohon lengkap, mohon betul-betul ditanyakan, jadi tidak Indonesia Raya, biasanya gini gitu ya. Misalnya alamat, ya jangan cuma Malang gitu dok, tapi jelas, oh Malangnya mana. Ya, misalnya penghasilan, ya jelas nominalnya berapa, gitu. Kenapa? Karena ini menjadi dasar nanti Anda menentukan apakah si ibu terkait penghasilan akan menjadikan permasalahan saat kehamilan dan persalinan ini atau tidak. Gitu. Ya, misalnya ibu kurus kering, kemudian Anda tidak punya data terkait kondisi ekonominya, karena jenengan cuma tahu, oh ibu penghasilannya kurang rata-rata, misalnya rata-rata atau UMR, seperti itu kan tidak jelas. Jadi berapa? Apakah uang itu ayah dan ibu menghasilkan masing-masing, atau hanya suami, atau hanya istri? Nah ini juga dijelaskan. Keluhan utama riwayat perkawinan ini juga sudah saya review kemarin. Apakah ini merupakan pernikahan pertama atau pernikahan yang keberapa? Riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga. Kemudian riwayat obstetri ginekologi. Nah, ini riwayat kebidanan dan kandungan. Suaranya yang itu tolong. Riwayat KB, sekiranya ibu sebelum hamil memiliki pengalaman menggunakan metode kontrasepsi tertentu, itu pun perlu kita tanyakan. Tidak hanya menggunakan apa, tetapi menggunakan KB apa, selama berapa lama, dan apakah ada keluhan. Ya, menggunakan KB kapan, berapa lama, ada keluhan. Apa KB-nya? Apa KB-nya, kapan, berapa lama, keluhannya. Nah, itu perlu ditanyakan. Tidak hanya ibu pernah menggunakan KB suntik. Ya. Kenapa? Sekali lagi, kelengkapan data kita itu akan menentukan apakah kita nanti bisa optimal pada langkah selanjutnya, yaitu langkah interpretasi data. Kalau kita tidak lengkap datanya, maka tentu kita punya keterbatasan untuk bisa menemukan diagnosa, untuk bisa menentukan masalah atau kebutuhan pada langkah selanjutnya. Pola kebiasaan sehari-hari, nah ini kalau karena hamil, maka umumnya kita mencari tahu adakah perbedaan antara sebelum hamil dengan sesudah hamil, dan adakah keluhannya. Contoh, eliminasi. Ibu ada perubahan frekuensi miksi, misalnya sebelum hamil kurang lebih 5 kali. Ya. Setelah hamil ternyata sekitar 12 kali, gitu ya. Hampir 2 kali lipat sendiri. Nah, perubahan ini kan kita jelas ini melihat angkanya ini berubah. Tapi apakah ibu muncul keluhan atau tidak? Ya. Bagi mereka yang tidak muncul keluhan, artinya saya mengeluh, Bu, saya takut kok saya sekarang sering miksi ya misalnya, sampai itu tersampaikan oleh ibu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan miksi ini ternyata menimbulkan masalah pada ibu. Apa masalahnya? Cemas. Ibu takut kalau ada apa-apa karena sekarang kok sering bolak-balik miksi. Nah, tapi apakah selalu muncul keluhan itu? Tidak. Ya, mungkin bagi ibu yang ini bukan merupakan kehamilan pertama, dia sudah punya riwayat kehamilan yang lalu, dia tahu bahwa memang kalau hamil itu salah satu tanda yang muncul adalah peningkatan frekuensi miksi. Ya, karena VU-nya, vesika urinarianya ditekan oleh besarnya rahim. Gitu. Jadi bisa jadi perubahan itu ada keluhan, tapi bisa jadi juga tidak, karenanya ditanyakan. Ibu paham kenapa kok terjadi peningkatan miksi? Ibu paham kenapa kok terjadi ibu jadi bolak-balik pipis, atau bagaimana, atau ibu khawatir misalnya seperti itu. Ya. Iya Bu, saya kok ya takut ya, dulu saya enggak beseran gini kok sekarang beseran misalnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa pintar-pintar
membuat ibu bercerita tentang kondisinya secara fisik maupun kondisi psikisnya. Psikososial cultural spiritual ini juga perlu kita kaji penuh untuk apa? Salah satunya untuk kita bisa mengetahui apakah selama hamil ini dia memiliki support system yang bagus. Apa suami, keluarga, ya, kakak, adik, atau yang lain itu mensupport kehamilannya. Atau sebaliknya, dia merasa sendirian. Ya, dia tidak punya support system yang baik. Dia mengadop kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya nyun sewu, merokok, ya. Memang di lingkungannya laki perempuan semua merokok, misalnya. Hal-hal seperti ini perlu kita kaji. Kalau nggak kita kaji, bisa jadi kita nggak tahu, gitu ya. Padahal dengan kita tahu dia merokok, maka ini nanti panjang loh, panjang. Ada kemungkinan, oh ibu tekanan darah tingginya nanti bagaimana ya, karena dia biasa merokok, ya. Oh ibu jantungnya bagaimana ya, parunya bagaimana ya, apakah ibu saluran pernafasannya bagus atau bagaimana ya, kan nanti itu pertanyaannya. Hanya dengan mengetahui bahwa ibu ternyata punya kebiasaan merokok. Tapi kalau itu tidak dikaji, yuk kita nggak akan tahu gitu loh. Oke, data pengetahuan ini juga penting agar kita tidak duplikasi atau kita tidak memberikan edukasi kepada ibu yang double-double. Gini, double-double artinya gini. Misalnya ibu sudah tahu bahwa ibu sudah tahu tentang perubahan fisik ibu hamil misalnya. Tapi karena tidak kita tanyakan, saat perencanaan itu kita rencanakan. Ya, memberi edukasi atau pengetahuan ibu tentang perubahan fisik ibu hamil. Padahal ibunya sudah tahu gitu loh. Kita cuma berpikir, ibu itu hamil pertama, berarti itulah harus dikasih tahu perubahan fisik ibu hamil. Padahal ibunya sudah tahu. Dari mana dia tahu? Oh, ternyata sebelum ini ya dia pernah kuliah di kebidanan misalnya, cuman tidak dilanjutkan misalnya. Kita kan tidak tahu karena kita tidak bertanya. Ya. Nah, oleh karenanya data pengetahuan ini penting agar kita bertanya dan bisa memberikan sesuai yang dia butuhkan. Oh, dia tidak butuh kok kita berikan, kan aneh. Itu pertama, aneh. Kedua, kita effort menjelaskan, kemudian waktu yang kita berikan untuk menjelaskan perubahan fisik, ini kan eman-eman lebih baik digunakan untuk yang lain gitu. Ya, jadi akhirnya pelayanan yang kita berikan tidak efektif, tidak efisien. Jadi perlu kita kaji lagi. Apa pengetahuan tentang kehamilan awal yang ibu belum tahu, sehingga nanti bisa menjadi bahan kita untuk merencanakan sesuai dengan yang dibutuhkan ibu. Oke, data objektif dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan fisik umum, ini ada keadaan umum ya, kesadaran. Teman-teman masih ingat ya, mulai dari kompos pentis sampai koma? Oke, tugas baca bisa ditulis. Tingkat kesadaran mulai dari kompos mentis sampai dengan koma. Tulis ya teman-teman. Tugas baca. Tingkat kesadaran. Oke. Kemudian keadaan umum, tanda vital sudah tahu semua ya. Ada nadi, ada respirasi, oke, sudah tahu semua. Tekanan darah ya, dan juga suhu. Berat badan, tinggi badan, lila ya. Ini untuk pertemuan ya. Tinggi badan ini bukanlah pemeriksaan rutin. Jadi kalau besok dia datang lagi, klien Anda datang lagi kepada Anda untuk periksa, pemeriksaan tinggi badan tidak perlu Anda lakukan lagi. Gitu. Pemeriksaan lila tidak perlu Anda lakukan lagi. Gitu. Ya. TB ini adalah bukan pemeriksaan rutin. Bukan pemeriksaan rutin. Karena sekarang ataupun 2 bulan lagi dia periksa, maka tinggi badannya ya segitu gitu ya. Dia tidak akan jadi kemarin 150 menjadi 160 gitu kan, enggak.
Jadi bukan pemeriksaan rutin, cukup pemeriksaan pertama saja. Oke. Status present ini head to toe, dari kepala sampai kaki, dari ujung kepala rambutnya seperti apa, ya, kotor, ketombean, mudah rontok, panjang, pendek, gelombang, lurus, ya, utamanya higienitas. Ya, nanti hasil pemeriksaan ini di head to toe ini bisa nyeningan relate-kan, bisa nyeningan tarik dari data subjektif untuk kebiasaan sehari-hari. Ya, misalnya ibu menyampaikan, ya, mandi sehari 2 kali, keramasnya 2 hari sekali. Tapi saat dilakukan pemeriksaan kepala, kenapa kepalanya rambutnya kotor, gempel, ya, menjadikan tidak nyaman. Padahal tadi menyampaikan keramas 2 hari sekali. Nah, sama atau tidak ini antara data subjektif dengan data objektifnya? Berarti kan tidak sama, 2 hari sekali kok rambutnya sudah sampai minyakan kotor, ya. Nah, dikaji lagi, Bu, maaf. Ibu benar kalau keramas sehari 2 hari sekali gitu. Soalnya ini rambutnya kok kotor ya, Bu, ya. Nah, baru kemudian ibunya sedikit demi sedikit akan terbuka dengan banyaknya. Ya. Beritahu efeknya apa kalau rambutnya ini kotor, ya. Kalau nanti sampai ada penyakit di kulit kepala, ya. Kalau sampai harus minum obat, karena tidak semua obat itu aman saat dikonsumsi kehamilan, saat hamil, ya. Nah, itu perlu disampaikan sehingga ibu tahu, oh ternyata penting untuk saya keramas benar-benar 2 hari sekali sehingga rambut saya tidak sampai kotor, kulit kepala saya tidak sampai nyun sewu korengan misalnya kotor gitu ya, luka-luka, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Iya, Bu. Oke. Kemudian status obstetrikus. Ini tentang keadaan obstetriknya. Keadaan kebidanan mulai dari pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, juga auskultasi, ya. Kenapa di sini auskultasi tidak ditulis? Karena memang kita sedang bicara tentang pemeriksaan ibu hamil di kunjungan awal. Harapannya kunjungan awal ini ibu lakukan saat trimester pertama, ya. Sejak pertama kali ibu menduga bahwa ada kemungkinan dia hamil, atau sejak ibu merasa ibu terlambat menstruasi. Nah, kalau terlambat menstruasi kan sekitar 1 bulan, ya, 1 bulan. Jadi 1 bulan. Ada kemungkinan kehamilannya baru berusia 4 minggu, gitu ya, 4 minggu. Nah, karena 4 minggu kalau kita pakai auskultasinya funanduskop, ya, auskultasinya funanduskop, maka belum bisa terdengar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi status obstetrikus untuk pengkajian awal ini inspeksi, palpasi, perkusi. Inspeksinya untuk melihat apa? Oh, kalau di area mame, ya, kalau di area payudara kita melihat apakah payudaranya membesar. Masih ingat ya perubahan fisik pada ibu hamil pertemuan awal? Oh, itu payudara ternyata saat hamil berubah juga, dia membesar, lebih tegang, ya. Kemudian plasma gravidarumnya muncul pada wajah, ya, pada wajah muncul plasma gravidarum agak hitam-hitam gitu, ya. Pada payudara muncul areolanya menghitam, lebih menghitam lagi, ya. Puting dan areolanya menghitam lagi, lebih menghitam maksudnya, ya. Kemudian pada area abdomen dari inspeksi terlihat, oh, ada striae gravidarum atau tidak, ada linea nigra atau tidak, ya. Dari genitalia juga perlu diinspeksi. Apa yang diinspeksi pada genitalia? Tanda-tanda Hegar, Chadwick, ya, masih ingat ya? Hegar, Chadwick, itu muncul atau tidak saat kita inspeksi pada area genitalianya.
Nah, palpasi, kita lihat adakah tegang pada area atas sinuses pubis. Jadi karena memang ini adalah kehamilan awal, ya, maka belum muncul yang terasa mungkin hanya balotemen dan balotemen belum muncul, yang terasa mungkin hanya teraba tegang gitu ya, teraba kok terasa. Karena palpasi itu adalah pemeriksaan rabaan ya. Teraba di atas simfisis itu tegang. Ya, tegang gimana sih? Tahu ya tegang ya? Kenceng gitu loh, tegang. Oke, ya. Nanti semakin besar nanti akan muncul balotemen. Ya, balotemen nanti akan muncul. Oke. Dan perkusi, nah perkusi ini dilihat untuk kaki. Ya, nanti ada pemeriksaan kakinya. Pemeriksaan panggul luar, pemeriksaan penunjang. Oke. Tugas kedua. Oke, tugas kedua. Tugas baca tentang pemeriksaan panggul ya, Nak. Pemeriksaan panggul luar. Oke. Distansia spinarum, conjugata diagonalis, distansia cristarum, lingkar panggul. Oke. Terus ditambah dengan Leopold ya, Nak. Oke. Tugas baca. Ini kalau tugas baca berarti lanjutannya resum ya, bukti di Buoro ya. Resum. Jadi pemeriksaan panggul luar, kesadaran tadi ya, kesadaran, kemudian tingkat kesadaran, Leopold, dan pemeriksaan panggul luar. Oke. Apa saja tadi, Nak? Distansia spinarum, cristarum, kemudian conjugata externa, dan lingkar panggul. Ya, paling tidak 4 itu. Distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan lingkar panggul. Oke. Baik, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dilihatlah ya, kalau memang ibu itu baru awal pemeriksaan dan dia belum melakukan tes PP test ya, tes pack, maka kita lakukan tes pack. Kalau ternyata ibu sudah melakukan tes pack dan ibu ternyata ada indikasi untuk eklamsi, preeklamsi, maka tes urin ya, apakah mengandung protein urin atau tidak. Kalau memang pengen misalnya sudah kehamilannya sudah agak besar atau pengen kepastian benar-benar hamil atau tidak, karena tes pack itu bukan tanda pasti ya teman-teman. Tes urin itu bukan tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilannya bisa diperoleh dari USG test. Maka labnya bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penunjang USG, misalnya gitu. Ya. Baik, teman-teman, ini sebentar lagi kita keluar dari Zoom, nanti segera masuk kembali ya. Nah, ini untuk pengkajian fetal. Tadi yang saya sampaikan, data subjektifnya kalau memang ini ibu datang kepada kita ternyata kehamilannya sudah 4 bulan ya, sudah masuk trimester 2, nah, mungkin dia masuk di data subjektif ibu gitu ya, dari hasil tanya jawab
ya ada kemungkinan ibu sudah merasakan gerakan janin, ya 4 bulan, 5 bulan ya. Tapi kalau ibu datang saat usia kehamilan 4 minggu, 8 minggu, tentu ini belum bisa kita dapatkan informasi subjektif tentang gerakan janin ini. Ya. Data objektif untuk fetal ya saat masuk di usia kehamilan yang lumayan matang gitu, kita bisa ketahui dari hasil auskultasi. Tapi sekarang 4 minggu, 5 minggu ya, itu kita sudah bisa mengetahui lewat USG, ya lewat USG. Nah, untuk daerah-daerah yang di sana belum ada USG, memang mau tidak mau kita tunggu sampai dengan usia kehamilannya cukup untuk bisa dilihat atau didengar ya pakai fundus.